Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah pada pagi hari ini? Masih tetap semangat? Ya, kita harus tetap semangat walaupun belajar hanya melalui via daring ya. Iya, Ustazah doakan semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini masih bertemu dengan Ustazah Ana lagi. Kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks hasil pengamatan. Apakah itu teks laporan hasil pengamatan? Ya, disimak baik-baik ya. Teks laporan hasil pengamatan adalah hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung untuk menginformasikan kepada orang lain. Jadi di sini tuh semuanya fakta-fakta yang ada dan disertai bukti-bukti yang konkret. Terus isinya apakah? Yang pertama adalah nama kegiatannya, lokasinya di mana, waktunya kapan, objek yang diamati, dan yang terakhir adalah hasil pengamatannya itu bagaimana. Lah, setelah selesai kita menyimpulkan hasil pengamatan itu. Kesimpulan yaitu merupakan suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Ya, kesimpulan dibuat untuk mempermudah dalam memahami isi laporan. Ya, bagaimanakah biar laporannya itu biar mudah dipahami, yaitu dengan kesimpulan. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks dengan seksama, itu cara membuat kesimpulan. Yang kedua, mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut, menentukan ide pokok, dan mencatat kata kunci pada laporan. Yang terakhir adalah membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Ya, bagaimana menilai kesimpulan teks itu? Apakah itu sudah bagus atau belum? Menilai kesimpulan dapat dilakukan dengan mencermati apakah isi kesimpulan tersebut sudah memenuhi kriteria kesimpulan yang baik atau belum. Ya, jika kesimpulan tersebut belum memenuhi kriteria yang baik, kamu dapat memberikan pendapat atau saran untuk memperbaiki kesimpulan tersebut. Oke, kita simak kriteria ciri atau ciri-ciri yang harus dipenuhi agar suatu kesimpulan dapat dinyatakan baik itu apa sih? Ya, yang pertama adalah isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Terus yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Yang ketiga adalah berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Yang terakhir, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Oke, ini Ustazah sudah bikinkan beberapa contoh. Ada 2 contoh teks laporan hasil pengamatan, bisa diamati di situ nak, semuanya 5-nya mencakup nama, lokasi, waktu, dan objek, dan hasil pengamatannya semua ada. Ya, bisa dilihat. Oke, sekarang tugasnya kalian yaitu membuat laporan hasil pengamatan. Ya, apakah temanya? Temanya terserah, bebas, yang ada di lingkungan kalian, yang dapat mudah, misalnya fakta-fakta, misalnya banjir atau tanah longsor, yang kalian dapat dengan mudah menemukan lokasinya, menemukan objeknya, dan hasilnya dapat kita ketahui dengan mudah. Oke, apabila tidak paham atau kurang mengerti, silahkan langsung bertanya dengan Ustazah Ana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.